Ya, pemirsa, perintah Presiden Prabowo jelas, saya kejar koruptor sampai Antartika. Kita perang total melawan korupsi. Kini Indonesia memiliki presiden baru dan juga ketua KPK baru. Dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo, mampukah KPK rasa baru ini memberantas korupsi? Telah hadir bersama kami di Kabar Petang. Di studio sudah ada salah satu pejuang anti korupsi yang juga pimpinan KPK periode 2015 hingga 2019, Bapak Saud Sitomorang. Bapak Saud Sitomorang, apa kabar, Bang? Baik, selamat sore. Sehat? Ya, sore, dan juga langsung bergabung dari Yogyakarta melalui sambungan Zoom ada penggiat anti korupsi dan juga dosen Universitas Gadjah Mada, Pak Zainur Rohmat. Selamat malam, selamat petang Pak Zainur. Ya, selamat petang. Saya peneliti dari Pukat. Oke, baik, dari Pukat UGM. Baik, mungkin kita mulai dari Pak Saud Sitomorang. Pak Saud, melihat bagaimana profil dari Setio Budianto ini. Seberapa jauh kita bisa berharap kemudian bisa membawa harapan baru dalam kinerja KPK ke depan melihat komitmen Presiden Prabowo Subianto begitu tegas untuk memberantas korupsi? Ya, pertama pasti mereka sudah bagian dari pemerintah. Dia udah jadi bagian timnya Mr. Presiden saat ini. Jadi artinya walaupun mereka dipilih sesuai dengan undang-undang, Presiden mempunyai dua senjata lain, yaitu polisi dan kejaksaan. Kalaupun umpamanya 5 orang yang baru dipilih ini tidak perform gitu ya. Nah, sama dengan ketika saya dulu dipilih juga itu saya menginventarisir semua, karena saya hobinya begitu open source juga, lebih dari 50 kecurigaan orang terhadap saya. Saud itu background yang nggak jelas, ya kan, ini menjadi di remote, ini orang akan menjadi kuda Trojan, terus kemudian punya mobil Rubicon yang ketika itu dan segala macam. Semua dikupas. Semua dikupas. Jadi akan terjadi hal yang sama terhadap 5 orang yang sekarang ini, yang bahkan kemarin bilang OTT hentikan aja gitu ya. Nah, pertanyaannya kembali lagi, apakah mereka itu nanti setelah masuk di ruang, kalau dulu kita punya meja bulat ya pimpinan, sekarang tuh mejanya persegi gitu. Apakah mereka begitu masuk ketika seorang penyidik paparan, kemudian mereka melakukan kolektif kolegial dan mereka membahas semua paparan itu sesuai dengan teori-teori hukum yang ada gitu. Karena 2 diantaranya ini kan saya kenal persis yang sekarang terpilih ini. Saya tahu mereka adalah orang-orang yang secara teoritik juga punya background. Termasuk ketua KPK Pak Setio Budianto. Jadi maksud saya adalah kita biarkan dulu mereka, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita inventarisir sampai 50 pertanyaan kayak seperti saya dulu dicurigain gitu ya. Nah, ini memang mereka harus jawab. Apalagi kita tadi Mbak Ken sudah bilang bahwa dia bagian dari pemerintah. Presiden bisa bilang, lo awas lo ya kalau nggak benar. Ingat perintah gue mau tumbuh 8% nih di akhir periode saya. Nah, tumbuh 8%, ya kita harus bereskan pemberantasan korupsi dengan baik. Jadi mereka jangan lagi favoritism, karena kalau dia favoritism atau memilih-milih kasus atau bahkan di remote dari luar, ya itu akan disaster yang membuat orang tidak percaya dan investor nggak akan datang. Nah, sekarang ada perusahaan-perusahaan besar sampai hari ini kita berharap mereka datang ke Indonesia. Kenapa mereka nggak mau datang? Tanya deh, pasti kecurigaannya terhadap kepastian hukum gitu. Nah, KPK bagian yang harus membereskan semua korupsi ya, menyangkut politik, menyangkut katakanlah kekuasaan dan seterusnya. Ya mereka harus berani melawan 50 poin yang saya sebutkan tadi. Kalaupun kita cari bakal ketemu, oh no. Kita punya barang beda sama toko sebelah. Kalau dia harus berani ngomong kayak gitu dong, ya enggak? Gitu, Mbak. Jadi itu Pak Saud melihatnya seperti itu sejauh ini ya. Nah, kita ke Pak Zainur. Pak Zainur, ini juga yang menjadi penting tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Saud mengenai usulan OTT ini dihapus saja. Ini sempat menjadi salah satu hal yang unik pada fit and proper test saat Johanis Tanak mengusulkan OTT atau operasi tangkap tangan ini dihapus saja. Bagaimana Pak Zainur melihatnya? Ya, saya melihat itu sebagai upaya untuk mengambil hati, atau dalam bahasa kasarnya saya katakan itu menjilat. Agar apa? Agar bisa terpilih menjadi pimpinan KPK. Dan ternyata betul, dengan mengambil hati dari para anggota Komisi 3 DPR RI, Johanis Tanak bisa terpilih. Nah, kalau ini nanti akan tetap dijalankan ketika menjabat, menurut saya bahaya sekali. Mengapa? Karena di dalam KUHP itu nyata. Tangkap tangan itu adalah istilah hukum, sedangkan operasi itu adalah istilah populer untuk menjelaskan adanya bentuk-bentuk persiapan. Menurut saya operasi tangkap tangan itu secara real ya,
meskipun ini adalah istilah yang populer, itu digunakan untuk berbagai macam bentuk tindak pidana, tidak hanya korupsi. Misalnya kemarin bahkan untuk korupsi pun kejaksaan, institusi tempat dulu berdinas Pak Tanak juga baru melakukan OTT terhadap hakim di Surabaya, 3 orang yang mengadili perkara Ronald Tanur begitu ya. Atau misalnya dalam kasus-kasus narkotika, dalam kasus terorisme, itu juga ada bentuk-bentuk persiapan untuk dapat melakukan tangkap tangan terhadap para pelaku tindak pidana. Sehingga menurut saya kemarin memang ada jawaban-jawaban asal dari para calon pimpinan itu sekadar untuk mengambil hati dari para anggota DPR, karena anggota DPR itu adalah orang-orang para penyelenggara negara yang paling takut terhadap operasi tangkap tangan. Kalau kita lihat statistik, mereka menjadi salah satu yang paling banyak tertangkap tangan karena menerima suap secara melawan hukum, sehingga wajar ketika kemudian anggota DPR ini mencari orang-orang yang tidak berselera terhadap operasi tangkap tangan itu. Padahal kalau kita lihat, Mbak, operasi tangkap tangan itu sangat penting. Untuk apa? Mengungkap jenis-jenis tindak pidana korupsi suap. Suap itu sangat susah dengan case building. Kalau pasal 2, pasal 3 silakan case building. Tapi kalau suap itu kan tertutup, hanya dilakukan oleh pemberi dan penerima, sehingga model-model operasi tangkap tangan ini tetap merupakan satu langkah yang penting, Mbak. Oke, baik, itu pandangan dari Pak Zainur. Kalau Pak Saud melihatnya berbedakah dengan pandangan Pak Zainur? Dan juga yang menarik juga nih Pak, dari pimpinan KPK yang terpilih tidak ada yang berasal dari sipil. Ya, itu kembali lagi, tapi ini punya plus minus ya, punya kelebihan dan kekurangan gitu. Kalau lihat dari apa yang kita sebut kalau kita mulai proses penyelidikan pemberantasan korupsi katakan, tim ini kan lengkap ada di sana semua. Ada hakim, jaksa, dan kemudian BPK, tukang hitung ya gitu. Nah itu sebenarnya itu advantage. Sudah lengkap begitu. Ya advantage sebenarnya itu mereka punya advantage. Tetapi advantage itu kan menjadi disadvantage kalau dia favoritism, conflict of interest dan seterusnya. Itu yang saya katakan kembali lagi. Orang yang datang ke KPK itu pun kalau antara dirinya dengan Tuhannya saja gitu. Saya kan sering di orang itu tahu tuh apa itu sarjana fisika bukan sarjana hukum. Tapi saya belajar cepat. Saya datang membawa diri saya dengan Tuhan saya. Beres udah gitu. Karena semua kan penyidik lengkap di sana yang mereka akan bisa memastikan bahwa kita menggunakan pasal ini dan seterusnya. Jadi kembali lagi bisa jadi memang mereka yang punya advantage ini menjadi disadvantage karena ada 50 poin tadi yang menimbulkan kecurigaan, ketidakpastian. Apakah mereka kemudian mampu mengembalikan situasi undang-undang KPK yang carut-marut 5 tahun belakangan ini. Itu kan tantangan-tantangan yang harus dijawab oleh mereka. Oleh sebab itu per hari ini, bahkan per hari ini sama si 50-50 dulu. Belum berani, itu mungkin itu yang saya alami dulu. Saya 6 bulan loh dicurigai orang. Melihat komponen pimpinan KPK yang baru ini masih 50-50 nih. Masih 50-50, kita masih mau lihat dulu. Please, bro, yang 5, buktikanlah gitu. Bahwa Anda memang perform nanti di situ, begitu masuk mereka panggil. Sama dengan ketika dulu hari pertama kita setelah dilantik DPR masuk ke ruangan itu kita mau 300 kasus per tahun. Bisa kita capai gitu. Jadi pegawai ini sebenarnya siap dan sistem sudah ada. Jadi tapi kalau nanti itu pesan yang nggak jelas, ya kan? Ya saya hanya bisa berpikiran ya mereka bisnis as usual. Bahkan bisa jadi ya Presiden tidak bisa mengharap banyak dari mereka. Pada bagian mereka digaji oleh pemerintah, mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Tapi yang paling penting adalah ketika saya di sana, saya tuh di-challenge oleh pegawai. Jadi jangan sampai KPK itu nggak mau di-challenge, jauh dari civil society, nggak berani ngundang datang. 5 tahun belakangan ini, baru belakangan ini aja datang untuk kemudian, karena bagaimanapun ya, teman-teman di luar yang melihat itu kan akan lihat itu gedung tuh bobrok, itu gedung ini bolong-bolong, itu lampunya. Ini orang di luar tuh akan menjadi lebih baik untuk menjadi bagian dari sparring partner kita. Jadi jangan diri kecurigaan juga gitu. Karena teman-teman ini juga dasar pemikirannya juga jelas. Mereka tuh kalau mau bikin evaluasi terhadap KPK, mereka belajar dulu PJMN gitu. Menarik nih ketika kita bicara komponen pimpinan KPK yang baru, sepertinya masyarakat perlu berekspektasi tinggi, berharap lebih baik, tapi di satu sisi juga tidak adanya warga sipil. Apakah kemudian kecurigaan tadi yang disampaikan oleh Pak Zainur ini menjadi challenge tersendiri yang bisa dijawab? Nanti dijawabnya usai jeda ya Pak Saud, Pak Zainur. Usai jeda pemirsa, Kabar Petang kembali hadir untuk Anda.